Hai, saya Stefani Victoria, NIM 17025511015, dengan pembimbing Dr. Kiki Dani Ramadhani, SPP Rio. Saya akan menjelaskan tentang suturing. Suturing adalah penjahitan luka dengan penekanan yang adekuat agar luka menutup tanpa jarak, namun cukup longgar untuk mencegah terjadinya iskemia dan nekrosis. Adapun tujuan dari suturing adalah untuk merawat hemostasis atau perdarahan, dapat menjadi pertolongan pertama, mengurangi rasa sakit post-operatif, mencegah tulang yang terekspos pada penyembuhan yang cukup lama, merupakan pembuat batasan ikatan pada jaringan, sampai jaringan tersebut sembuh dan suturingnya tidak dibutuhkan lagi. Jenis-jenis yang akan saya bahas yaitu Simple Interrupted Suture, Continuous Non-Locking Suture atau nama lainnya Simple Continuous, kemudian Continuous Locking Suture, nama lainnya Continuous Interlocking. Kemudian ada Horizontal Mattress, Vertical Mattress, Figure of 8, dan suturing pada flap. Bentuk flapnya yaitu triangular flap dan rectangular flap. Ada benang, blade, handle. Nah, ini udah dipasangin blade-nya. Pinset cirkis, gunting bedah, needle holder. Suturing pad kalau nggak ada bisa diganti spons. Simple interrupted. Teknisnya, benang mulai masuk dari salah satu lapisan luka terluar, masuk ke dalam dan jarum menembus kulit atau mukosa dari dalam menuju keluar ke lapisan luka lainnya. Kemudian dibuat simpul dengan perbandingan 2-1-1, 2 kali ke depan, 1 kali ke belakang, dan 1 kali ke depan. Atau bisa juga dilakukan dengan arah sebaliknya. Simpul yang dibuat harus pada salah satu sisi dan tidak pada garis insisi. Indikasi dari teknik simple interrupted ini yaitu untuk penjahitan setelah pembedahan di rongga mulut seperti penutupan flap setelah pencabutan gigi yang impaksi, eksisi frenulum labial, menutup luka pada daerah muka, luka yang dalam. Keuntungan dari teknik simple interrupted ini yaitu tiap jahitan bebas, sehingga bila salah satu jahitan terlepas tidak akan mempengaruhi jahitan yang lainnya. Kerugiannya membutuhkan lebih banyak waktu dan lebih banyak benang. Continuous non-locking suture atau simple continuous. Teknik ini dimulai seperti halnya pada teknik simple interrupted, dan jahitan yang dibuat diteruskan menggunakan benang yang sama sampai pada simpul terakhir kemudian diikat. Benang jahit diteruskan ke jaringan sudut kanan lapisan dan bagian yang terluar dari jahitan membentuk diagonal dari garis insisi. Indikasi dari teknik ini yaitu untuk menutup luka pada jaringan subkutan, menutup luka yang panjang pada kulit atau insisi yang lebih panjang. Misalnya, menutup luka yang panjang pada margin gingival setelah alveolektomi. Continuous locking atau continuous interlocking. Teknisnya, kita membuat satu simpul simple interrupted pada bagian awal. Kemudian, penguncian dilakukan dengan cara jarum dan benang melewati setiap lingkaran pola jahitan simple continuous sebelum diikatkan. Teknik ini menghasilkan adaptasi yang baik pada penutupan margin gingiva setelah alveolektomi dan juga pada pembedahan dengan insisi panjang. Keistimewaan teknik ini merupakan jahitan bersambung yang mengunci, sehingga selain memberi adaptasi yang rapat pada jaringan, juga jahitan ini akan lebih kuat. Horizontal mattress suture. Pada teknik ini, eversi luka dan kontinuitas menghasilkan penutupan luka yang sangat fluktuatif. Oleh karena itu, teknik ini biasa dilakukan pada pencangkokan tulang intraoral. Penetrasi jarum jahit dilakukan dari tepi ke tepi luka lalu melewati daerah insisi dan kembali lagi ke tepi jahitan yang pertama. Teknik ini dipergunakan biasanya pada luka yang memiliki jarak kedua permukaan pinggir luka yang cukup jauh, sehingga regangan cukup kuat. Jahitan ini dipergunakan sebagai initial suture untuk mendekatkan dua permukaan pinggir luka. Teknik ini juga cukup efektif dalam memegang permukaan kulit luka yang rapuh seperti kulit di telapak tangan dan kaki. Vertical mattress suture merupakan teknik penjahitan yang hampir sama dengan teknik simple interrupted suture.
Perbedaannya adalah adanya penambahan penetrasi jarum jahit pada tepi luka yang berfungsi untuk memaksimalkan eversi luka, meminimalisir adanya dead space, dan meminimalisir tekanan yang melewati luka. Indikasi utama penggunaan vertical matter suture adalah untuk mengangkat permukaan pinggir luka, yaitu bila tepi luka tidak sama tinggi, sehingga jika dengan jahitan simple interrupted, tepi luka tidak bertemu. Vertical matter suture sering digunakan pada bagian tubuh yang memiliki kecenderungan untuk inverted, seperti posterior neck atau luka yang terdapat pada permukaan yang konkav. Figure 8 suture, atau dapat juga disebut hemorrhagic suture atau periodontal sling suture, adalah teknik yang diindikasikan untuk penutupan soket pasca ekstraksi serta untuk adaptasi papila gingiva di sekitar gigi. Prosedurnya, jahitan dimulai dengan memasukkan jarum di papila disto buka luka, needle diarahkan ke lingual melewati atas soket bekas pencabutan gigi, yaitu melewati papila mesiolingual. Setelah itu, masukkan needle melalui mesiobukal, kemudian needle diteruskan ke papila disto bukal. Jahitan kemudian disimpul dengan teknik simple interrupted untuk mencegah benang terlepas. Suturing pada flap. Berikut ini adalah contoh rectangular flap. Lalu ini adalah yang triangular flap. Suturing pada flap dapat dilakukan dengan menggunakan teknik simple interrupted, dimulai dari area yang bergerak ke yang tidak bergerak. Kemudian simpul biasanya diletakkan pada area yang tidak bergerak.